Nah, ini tuh bisa mengendalikan yang namanya layu fusarium, layu bakteri, busuk batang, busuk ranting, dan juga penyakit patek ataupun antraknosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Petani Cabai Cianjur. Nah, usia tanaman kita ini sudah 1 bulan lebih. Ini varietas Pelita 8 F1, jadi cabai rawit hijau ya. Ini pertumbuhannya agak sedikit terhambat teman-teman karena ditanam di lahan bekas ataupun lahan janda ya, tanpa dilakukan pemberian pupuk dasar kembali di bagian bawah mulsa ini. Kita hanya menggeser lubang tanam, asalnya bekas cabai di sini dan kita tanami cabai rawit di sini. Jadi hari ini saya mau melakukan pengocoran fungisida hayati. Jadi fungisida hayati itu sebagai pencegahan dari layu fusarium, busuk batang, busuk ranting, dan juga penyakit antraknosa teman-teman. Karena kita tahu di musim penghujan ekstrim, tiap hari, tiap malam diguyur hujan, itu sudah pasti teman-teman suatu saat tanaman kita bakalan kena yang namanya layu, kena yang namanya busuk batang, kena yang namanya busuk ranting, dan yang satu lagi yang parah itu kena yang namanya antraknosa. Jadi hari ini saya mau kocor fungisida hayati supaya terbebas dari hal tersebut. Jadi di musim penghujan itu rawan teman-teman kalau kita tidak protektif ya, kalau kita tidak pencegahan dari awal yang namanya busuk batang, busuk ranting, terus lagi busuk buah gitu kan. Layu fusarium itu pasti ada kalau di musim penghujan. Kalau kita tidak cegah itu bisa bahaya. Nah teman-teman, kita hanya menggunakan satu, yaitu ini ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah pada tahu, kita menggunakan ini teman-teman, Anpus. Nah ya, nih Anpus teman-teman. Ini kandungannya yaitu kandungan utama ya. Di sini ada Gliocladium sp 10 pangkat 12 spora per gram, terus lagi ada trichodermanya, terus lagi ada bakteri pengurai. Nah, si trichoderma ini sebagai pencegahan dari yang namanya layu fusarium. Jadi dia membunuh jamur yang ada di dalam tanah teman-teman. Ketika ketika tanah kita sehat, sudah pasti tanaman cabai ini bakalan tumbuh subur, tumbuh sehat tanpa penyakit teman-teman. Jadi hari ini kita mau kocor menggunakan ini Anpus. Ini trichoderma utamanya ya. Ada 3 ini ya, Gliocladium, trichoderma, dan juga bakteri pengurai. Ini tuh disebut di sini fungisida organik teman-teman. Nah, di sini juga sudah tertulis jelas teman-teman ya dari pabrikannya. Fungisida organik yang berbentuk serbuk hitam yang diformulasikan secara khusus dari bahan alami yang terbukti dapat mengendalikan patogen tanah. Seperti ini, penyakit layu fusarium sp, penyakit layu Phytophthora ya. Layu Phytophthora itu yang seperti di batang-batangnya itu seperti lemes apa gitu teman-teman ya. Terus lagi di sini penyakit rebah semai ataupun Pythium sp, ini biasanya pas kita nyemai bibit cabai ya. Terus lagi ada Rhizoctonia sp, penyakit layu bakteri Pseudomonas sp. Nah, ini layu bakteri bisa diatasi pakai Anpus ini teman-teman. Nah, ini antraknosa, kelihatan kan antraknosa sp. Jadi antraknosa itu sesuatu yang merugikan petani teman-teman. Jadi keuntungannya banyak menggunakan Anpus ini. Terus lagi serangan Ganoderma sp. Pokoknya semua jamur, semua penyakit itu bisa dicegah pakai Anpus ini teman-teman. Karena dia sebagai jamur baik. Jadi ketika kita aplikasikan ini ke tanah, ke tanaman cabai kita, itu akar-akar akan dilindungi sama si trichodermanya ini, dan juga ada bakteri pengurai dan juga ada Gliocladiumnya. Jadi trichoderma ini sudah ada uji lab, uji coba ya. Pas trichoderma dicampur sama yang namanya jamur fusarium, ternyata si jamur fusarium itu dilalap habis sama si trichoderma sp. Jadi sudah pasti kalau sudah ada uji seperti itu, emang ini terbukti bisa mengendalikan yang namanya jamur fusarium. Jadi keuntungannya banyak teman-teman ketika kita menggunakan Anpus ini ya, trichoderma ini. Nah, di sini juga tidak hanya trichoderma teman-teman, ada unsur mikro lainnya. Nah, di sini tertulis ya. Ada unsur pupuk makro dan mikro, asam humat, asam sulfat di sini tertulis ya. Dan juga ada zat perangsang tumbuh, gibrelin, auksin, sitokinin, serta asam amino dan nutrisi tanaman penting lainnya. Nah, teman-teman, di sini juga sudah tertulis jelas. Untuk dosis ini
kalau pengen banyak ya ini gak ada istilah overdosis teman-teman. Biasanya kalau saya menggunakan ember yang 20 liter air, biasanya saya menggunakan 4 sendok makan untuk dikocorkan ya ke setiap lubang tanam. Tidak harus merek Anpus teman-teman, saya tidak mengiklankan suatu produk di sini. Yang penting kandungannya di sini tertulis yang namanya trichoderma, karena yang paling penting itu trichodermanya di sini ya. Jadi sudah pasti jika kita menggunakan Anpus ini sebagai fungisida organik untuk menyehatkan tanaman kita, tanahnya sehat, aman dari jamur, terus lagi nanti cabai kita itu insya Allah kalau kita ibaratnya mengaplikasikan si trichoderma ini akan aman dari yang namanya layu fusarium, layu bakteri, terus lagi busuk batang, Phytophthora ya, terus lagi yang satu lagi antraknosa. Nah, kita akan cegah pakai satu ini saja teman-teman, Anpus. Ini mereknya sudah gak kelihatan di sini ya. Nah, mereknya Anpus. Kalau nggak salah ini harganya kemasan 500 gram itu sekitar 45.000 ya, kalau nggak salah. Lupa juga sebenarnya. Ini sudah lama teman-teman stok saya, jadi saya hari ini mau aplikasikan karena kemarin itu ada gejala fusarium, walaupun masih kecil ada gejala fusarium kemarin di mana ya lupa. Sudah saya cabut, sudah saya ganti baru, jadi hari ini kita mau kocor ini Anpus ya. Nah teman-teman, di sini saya sudah siapkan ember air dan juga sendok ya untuk nakar. Jadi bentuknya ini seperti ini teman-teman ya, seperti serbuk gergaji kayu ya, seperti kayak gini bentuknya ya. Cuman dia bentuknya hitam, kayak serbuk gergaji pokoknya ya. Karena bentuknya seperti ini, dia ada yang namanya bakteri pengurai. Jadi bentuknya seperti gergaji kayu. Kalau trichoderma yang lain ada yang bentuknya tuh tepung halus teman-teman ya, karena dia nggak ada bakteri pengurainya. Menurut saya trichoderma yang bagus ini ya Anpus teman-teman. Di sini ada bakteri pengurai sebagai pengurai pupuk di tanah gitu kan. Kita tahu bakteri itu bakteri baik ya, sebagai pelarut fosfat, penambat nitrogen, itu peran dari bakteri pengurai teman-teman ya. Jadi tanah kita insya Allah akan sehat jika kita menggunakan Anpus ini teman-teman ya. Di sini tertulis pengendali hayati patogen tanah. Kita tahu yang namanya patogen tanah itu sangat berbahaya bagi tanaman cabai kita teman-teman. Lebih baik kita mencegah teman-teman ya. Nah untuk dosis satu gembor ya, saya pakai gembor yang 20 liter ini teman-teman. Pakai jerigen kocor yang 20 liter. Di sini saya menggunakan Anpusnya ini sebanyak 4 sendok makan. Kita masukkan dulu Anpusnya ke air ya, bentuknya seperti kayak gini. Ini saya kasih 4 sendok kunjung teman-teman. Semakin banyak semakin bagus teman-teman ya, karena nggak ada istilah overdosis yang namanya nih. Udah 4 sendok ya. Nah, kuceknya jangan pakai sendok, pakai tangan teman-teman, biar lebih merata ya. Ketika pakai tangan kita remes-remes teman-teman ya. Nah, biar dia bener-bener larut dalam air. Emang ini enggak 100% larut teman-teman, karena bentuknya kayak serbuk gergaji gitu. Pokoknya kita kucek-kucek aja pakai tangan biar kerasa, kan ada yang masih butiran seperti ini nih. Nah, kita pijit-pijit teman-teman. Nanti si jamur trichoderma ini akan berkembang biak di dalam tanah teman-teman, mengisolasi jamur-jamur jahat seperti jamur Phytophthora, jamur fusarium. Itu kan yang paling banyak di tanah itu fusarium teman-teman ya. Apalagi kalau musim penghujan, yang namanya fusarium itu selalu menyerang, pasti ada lah ya kalau fusarium. Apalagi diguyur hujan terus di tempat kita, hujan tiap malam teman-teman. Bagusnya Anpus ini diaplikasikan sebelum kita menanam cabai teman-teman ya, supaya tanahnya itu sehat dulu. Setelah sehat kan sudah pasti nanti tanamannya tumbuh sehat, tumbuh sempurna gitu. Jamur-jamur di tanah sudah pada mati, dilalap sama si jamur trichoderma, terus lagi gliocladium dan juga bakteri pengurainya dari Anpus teman-teman ya. Dan ada unsur mikro lainnya, unsur makro, mikro, terus lagi ada apa tadi, JPT, zat pengatur tumbuh apa perangsang tadi lupa ya, zat perangsang tumbuh teman-teman ya. Ada gibrelin, auksin, sitokinin, dan asam amino ya. Ini banyak keuntungan teman-teman ketika kita menggunakan Anpus ya. Sudah ada unsur mikro, unsur makro, walaupun dalam jumlah sedikit, tapi itu sangat penting sekali untuk tanaman kita teman-teman ya. Ini akan saya tuang dulu ke ini ya, ke tangki kocornya teman-teman. Ini sudah larut saya rasa.
Oke, ini agak susah nih kalau sebelah tangan teman-teman. Oke, gini ya, dia nggak larut sempurna teman-teman, masih terlihat seperti serbuk gergaji. Tapi tenang, ini sudah bercampur rata dengan air teman-teman. Itu hanya bahan pembawanya saja. Oke, dan akan saya penuhi airnya ya. Kita kocorkan ke lubang tanam langsung teman-teman ya, biar dia berkembang biak di tanah, terus lagi dia mengisolasi jamur-jamur jahat ya. Mudah-mudahan cabai kita aman dari yang namanya fusarium, penyakit antraknosa, penyakit Phytophthora ya, busuk batang, busuk ranting itu. Kita kocorkan 50 ml saja sudah cukup teman-teman, nggak perlu banyak-banyak. Jangan lupa untuk diaduk terus ya tangkinya, biar dia campur sama airnya. Baru